Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semuanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Hari ini kita mau menikmati firman Tuhan dengan tema OTG, Obey to God, patuh, taat kepada Tuhan. Saudara, ada anggapan yang berupa sindiran dari orang-orang yang ada di luar sana kepada kita, orang-orang yang ada di dalam Kristus. Mereka berkata bahwa orang-orang Kristen itu enak, orang-orang Kristen itu mengandalkan kasih karunia, mengandalkan kematian Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa. Setelah itu hidupnya bisa sembarangan di dalam dosa, hidupnya ada di dalam kegelapan, dalam perbuatan jahat, dalam keinginan daging. Saudara, anggapan tersebut merupakan koreksi bagi kita semuanya. Memang ada sebagian orang-orang Kristen yang hidupnya masih ada, bahkan nikmat di dalam belenggu dosa. Tetapi tidak semua demikian. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus, kita mau jawab sindiran tersebut dengan hidup patuh taat kepada Tuhan. Karena Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman yang hidup adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, kalau kita mengasihi Allah, maka kita membuktikan kasih itu dengan melakukan firman Tuhan. Lalu kemudian 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, kuduslah kamu karena Tuhan kudus. Itu adalah sebuah perintah supaya saya dan saudara hidup di dalam kekudusan. Memang sulit, memang berat. Oleh karena itu, firman Tuhan mau memberi petunjuk supaya kita bisa mencapai tema kita, Obey to God. Kita masuk kepada bagian yang pertama. Kita mau kenali terlebih dahulu, mengapa patuh taat kepada Tuhan itu sulit? Mengapa banyak orang-orang percaya jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, terbelenggu oleh dosa? Sedikitnya ada 3 sebab. Yang pertama, saudara, karena adanya situasi yang menekan. Saudara bisa perhatikan dalam Bilangan 20 ayat 2-12. Musa pada waktu itu rasa-rasanya sudah tidak tahan, sudah tidak kuat mendengar keluhan, mendengar sungutan dari orang-orang Israel. Dan pada waktu itu mereka kehausan, mereka membutuhkan air. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, suruh berbicara kepada batu. Tetapi karena tekanan yang begitu berat, karena situasi yang menekan Musa, menyebabkan Musa emosi, Musa tidak bisa mengendalikan diri, dan kemudian dia pukul batu itu. Batu itu memang mengeluarkan air, tetapi Musa tidak taat kepada Tuhan. Penyebab yang kedua, kenapa manusia sulit taat kepada Tuhan? Karena lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Saudara bisa perhatikan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20-46, ada 450 nabi Baal yang lebih taat kepada Raja Ahab dan juga Isabel ketimbang taat kepada Tuhan. Dan hanya 1 Nabi Elia yang lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Penyebab yang ketiga, saudara, adalah karena adanya godaan dosa. Godaan dosa ini memikat, menarik, sehingga manusia tidak patuh kepada Tuhan. Saudara bisa perhatikan kisah Daud di 2 Samuel pasal 11 ayat 1-24. Daud jatuh dalam dosa dengan Batseba. Lalu kemudian saudara ingat kepada cerita Adam dan Hawa yang tergoda oleh bujukan ular. Lalu kemudian ada Ananias dan Safira, ada Yudas Iskariot, dan masih banyak contoh-contoh lain di mana orang-orang jatuh dalam dosa karena godaan. Mari kita akan melihat petunjuk firman supaya kita bisa patuh kepada Tuhan meskipun ada 3 halangan tadi. Oleh karenanya kita juga akan memperoleh 3 cara, 3 petunjuk firman supaya kita bisa mencapai tema kita. Yang pertama, saudara,
tetap percaya kepada Allah sebagai pemegang kendali dalam segala situasi. Saudara, Musa ditegur oleh Tuhan. Engkau tidak percaya, engkau tidak menghormati kekudusanku. Engkau aku perintahkan untuk bicara kepada batu, tetapi justru engkau pukul batu itu. Kenapa? Karena Musa sepertinya sudah kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Karena situasi menekan, karena rakyat bersungut-sungut, Musa lupa bahwa Tuhan yang pegang kendali. Saudara ingat kepada cerita di Kejadian pasal 26. Ishak bersama dengan Ribka dan juga bersama dengan pegawai-pegawai atau budak-budaknya hendak mengungsi ke Mesir, tetapi Tuhan cegah. Tuhan ingin supaya Ishak tetap berada di Gerar, tetap ada di tanah Kanaan, dan Tuhan menjamin karena Tuhan pegang kendali. Tuhan yang pegang situasi, seberat apapun, sekeras apapun situasi itu menekan kita, Tuhan masih pegang kendali. Percaya kepada Dia dan tetap taat kepada Dia. Cara yang kedua, saudara, akui Allah sebagai andalan, manusia cuma sarana, supaya saya dan saudara lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Akui Allah pencipta, akui manusia sebagai ciptaan. Sehebat apapun manusia, setinggi jabatan yang dimiliki oleh manusia, sebanyak harta yang dimiliki oleh manusia, mereka semua hanya ciptaan. Tetapi Tuhan adalah pencipta. Dia patut kita andalkan. Benar kata Yeremia pasal 17 ayat 5-7. Terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang, diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan. Cara yang ketiga supaya kita bisa taat kepada Tuhan adalah jauhi godaan. Jangan dekat-dekat dengan godaan, saudara. Mengucap syukur dengan apa yang ada, berpadan dengan apa yang ada, sehingga kita tidak mudah terpikat dengan keinginan-keinginan duniawi yang membuat kita jatuh dalam dosa, yang membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Kalaupun saya dan saudara terpaksa harus berhadapan dengan godaan, perkatakan firman untuk melawan godaan. Saudara, saya bawa kepada kisah Yesus pada waktu dicobai oleh iblis. Terpaksa Yesus harus berhadapan dengan godaan, tetapi Yesus menang karena memperkatakan firman Tuhan. Mari kita mau praktekkan 3 petunjuk firman, supaya 3 halangan itu kita bisa atasi, sehingga kita adalah orang-orang yang OTG. Bukan berarti orang tanpa gejala, tetapi obey to God. Demikian firman Tuhan. Share kebenaran firman Tuhan ini seluas mungkin. Dan bagi saudara yang belum tekan tombol subscribe, saudara bisa tekan untuk mendukung channel Pancaran Air Sorgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.